Oke, balik lagi. Sekarang bagaimana caranya mereset. Tombol reset itu adanya di bagian bawah CCTV ini ya. Kalau mau putar sedikit atas, ini ada tombol reset di sini dan juga tombol micro SD. Ini tadi udah saya set ya. Saya akan mengganti mode. Kalau di mode mandiri, sekarang saya mau sambungin CCTV ini ke internet ya. Tadi udah di reset, kita dengar ada suara duduk ya, subnya duduk. Kita balik lagi ke UC. Ini cara menambahkan ke jaringan internet ya. Kita lihat kameranya. Saya udah reset, terdengar suara duduk. Nah, untuk menambahkan, kamu tinggal di bagian perangkat sini, tinggal klik plus, tanda plus, lalu saya akan pilih kode jaringan QR ya. Pastikan misalnya wifi kamu udah mau dihubungin ke wifi yang mana, pilih wifi-nya, lalu di sini isi passwordnya seperti itu, lalu klik langkah selanjutnya ya. Duduk terdengar ya, tadi udah terdengar. Nah, ini dia ada kode QR-nya. Sekarang kode QR-nya kita hadapkan ke si kamera ini, biar dia baca. Depan kamera ya, taruhnya depan kamera sekitar 10 cm, 15 cm juga is oke. Oke, dia belum bisa baca, lebih dekat lagi. Well, sebentar, saya pause dulu. Nah, ini kita deketin ke kamera untuk kode QR-nya. Saya nyimpennya di atas nih, jadi agak sedikit susah kali ya. Pokoknya kalau kurang besar, klik aja kayak begini layarnya biar lebih besar. Ya harusnya udah bisa langsung baca gitu. Kalau misalnya kode QR juga agak sedikit sulit, kamu bisa kembali lagi ke menu sebelumnya ya, back lagi. Dari langkah 2 ini back lagi, langkah 1 back lagi. Saya akan tunjukkan beberapa cara koneksi. Di sini ada 4 ya, kode jaringan QR, lalu koneksi cepat, tautan keren ya, dan kecerdasan online, serta koneksi kabel. Nah, sekarang saya mau tunjukin yang koneksi kedua. Kalau kode jaringan QR tadi agak susah ya. Duduk terdengar, klik. Ini misalnya password untuk wifi kamu. Lalu sekarang kita tinggal pilih alatnya. Ini alatnya terdetek otomatis GWAP2378. Oke. Nah, ini dia, kita udah nyambungin. Sekarang kita tunggu beberapa saat hingga dia terkoneksi dengan jaringan wifi yang ada. Nah, ini kita udah hubungin ya, konekin ke wifi kantin. Lalu kemudian pilih tadi koneksi smart ya, koneksi cerdas. Oke, sekarang kita udah dengar device is online already. Ini dengar petunjuk. Nah, dia setelah itu otomatis kita tinggal kasih nama alatnya. Terserah kamu mau kasih nama alat apa gitu ya. CCTV-nya misalnya kalau ini akan saya simpan di kolam renang, maka saya akan kasih nama kolam renang begitu. Lalu setelah selesai dikasih nama ya, tinggal tanda plusnya, tanda checklistnya dicentang dan oke, dan periksa alat saya. Nah, ini kita tinggal periksa CCTV-nya. Ini udah terkoneksi ya. Dan ini tampilannya, tapi dia belum bisa gerak ya. Oke, kita sudah terhubung dengan CCTV-nya untuk menggerakkannya biar dia bisa bergerak. Tapi ini tidak akan saya hidupkan deteksi otomatisnya karena ini ada di tempat umum nanti. Yang penting yang harus kita setel adalah diantaranya pengaturan waktu ya. Jangan lupa pengaturan waktunya kita pilih yang UTC plus 7, yang Rasman itu. Ini sudah terkoneksi dengan internet ini, CCTV yang ini ya. Pengaturan waktu berhasil, kita back. Lalu gambar dan suara kita bisa lihat berputar, tidak perlu, kualitas video ultimate, format video file. Oke. Lalu untuk pengaturan video biar bisa merekam, tadi saya sudah masukkan micro SD ya. Kalau kita klik video manual di sini, maka dia akan merekam semua kegiatan
Kalau video alarm dia hanya akan merekam ketika alarm terdetek atau bunyi. Kalau video selang waktu di sini kamu bisa tentuin dari jam berapa hingga jam berapa mau ngerekamnya gitu. Misalnya malam aja dari jam 2 malam sampai jam subuh misalnya bisa. Kamu tinggal tentuin. Tapi kalau yang ini saya akan rekam semuanya video manual 24 jam. Ya, kalau kamu mau format kartu micro SD-nya, klik yang ini, maka dia akan diformat. Kalau punya saya sudah diformat, jadi saya tidak perlu memformatnya lagi. Pelacakan objek ini kalau dihidupkan dia akan mendetek ya, kalau kita ada yang bergerak itu akan didetek. Jadi bisa gerak kiri kanan. Nah, karena ini CCTV-nya mau saya simpan di tempat umum yang banyak orang, saya tidak ingin menghidupkannya ya, karena nanti bisa di luar jangkauan. Oke, koneksi NPR juga kalau mau dihidupkan silahkan dihidupkan ya, aktifkan koneksi. Nanti kamu bisa pantau monitor dari laptop atau PC. Sebenarnya tidak diaktifkan juga di sini tidak apa-apa. Yang penting kamu download aja yang namanya CMS client ya dari webnya UC. Nanti kamu tinggal login aja menggunakan email milik kamu dan itu semua kamera sudah ada di sana terkonfigurasi langsung. Oke. Ini tidak bergerak. Nah, ini bisa tilt ya. Saya akan gerakan kameranya manual. Nah, ini tuh. Dia sekarang udah bisa lihat ke bawah. Oke, jadi saya menentukan apa yang ingin saya lihat. Jadi dia tidak detek sendiri. Gitu, oke. Demikian caranya untuk menghubungkan IP Babycam CCTV ini ke WiFi yang ada di rumah ya. Perlu diingat bahwa CCTV ini menggunakan frekuensi 2,4 GHz ya. Jadi kalau kamu punya WiFi di rumah, IndiHome itu bisa langsung connect dengan routernya. Tapi kalau misalnya kamu pakai WMS WiFi ID itu pakai frekuensi 5 GB, itu tidak bisa connect dengan CCTV ini. Solusinya kalau pakai WiFi ID, WMS WiFi ID, kamu harus tambah dengan namanya alat WiFi extender. WiFi extender juga diperlukan untuk memperluas jangkauan jaringan WiFi di rumah kamu ataupun di sekitar tempat usaha atau sekolah atau pabrik gitu ya. Jadi kalau misalnya sumber internetnya cuma satu, ya banyakin aja WiFi extendernya biar dapat sinyal WiFi dan tinggal dihubungkan aja ke internet. Jadi si kamera ini tetap mendapatkan sumber internet dari WiFi yang ada di lokasi kamu. Demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan kalau ada pertanyaan silahkan sekali lagi bisa tulis di bagian komentar. Terima kasih.